pemerintah mengumumkan bahwa uang di atas 2,5 rupiah harus digunting. Separuhnya sih bisa dipakai, tapi nilainya juga berkurang menjadi separuh. Sementara sebagiannya lagi harus ditabungkan menjadi tabungan negara. Terdengar absurd kan? Bahkan bisa disebut sebagai penipuan negara atau prank kelas dunia. Tapi kejadian tersebut benar-benar terjadi loh di Indonesia tahun 1950 dengan nama Operasi Gunting Saprudin. Salah satu kebijakan ekonomi yang dianggap gila, bahkan rakyat pun banyak yang mengeluh dan protes. Tetapi berkat kebijakan tersebut, akhirnya Indonesia terselamatkan dari jurang ekonomi. Indonesia di tahun 50 baru juga berusia 5 tahun. Jangan kalian berpikir bahwa pada waktu itu banyak sekali gedung-gedung pencakar langit atau jalan tol, bahkan APBN ribuan triliunan. Karena kondisi pada saat itu, Indonesia benar-benar susah sekali. Nih guys, meskipun Indonesia secara kedaulatan sudah diakui oleh Belanda lewat KMB di tahun 1949, tapi masih banyak ranjau yang membuat Indonesia susah. Ditambah utang warisan kolonial, karena salah satu syarat di KMB agar Indonesia merdeka, yaitu menanggung hutang Belanda sebanyak 6, miliar gulden. Bayangin, negara yang baru saja merdeka tiba-tiba harus menanggung hutang sebesar itu. Belum lagi kas yang kosong dan inflasi yang gila-gilaan. Ya gimana gak inflasi coba, karena pada saat itu terdapat 3 mata uang sekaligus di Indonesia. Pertama, ORI atau Uang Republik Indonesia tahun 1946. Kedua, uang De Javes Bank sebagai uang peninggalan zaman kolonial, dan uang Nica yang disebarluaskan oleh Belanda di zaman agresi militer. Dan tiga-tiganya bercampur aduk, di mana nilai tukar sudah tidak lagi jelas, harga barang semakin mahal, dan rakyat semakin miskin. Pokoknya Indonesia pada saat itu udah kayak kapal bocor yang siap-siap tenggelam. Tapi disinilah muncul sosok penting, yaitu Saprudin Prawira Negara. Lalu siapa Saprudin Prawira Negara? Mungkin detailnya udah gue bahas di video sebelumnya, tinggal kalian search aja ya. Mungkin namanya tidak setenar Soekarno-Hatta, tapi sosok beliau sangat penting sebagai presiden sementara PDRI atau Pemerintahan Darurat Republik Indonesia. Negeri ini akan mati loh kalau misalkan tidak ada beliau sebagai presiden PDRI. Nah, posisi Saprudin Prawira Negara sebagai Menteri Keuangan di tahun 1950 sangatlah berat sekali, di mana beliau dituntut untuk menekan inflasi, menstabilkan mata uang, menambah kas negara, dan membuat dunia percaya terhadap ekonomi Indonesia. Berat nggak sih? Di tengah rapat kabinet, Saprudin Prawira Negara memaparkan sebuah ide yang kontroversial. Mungkin intinya kayak gini, kalau misalkan negara ini dibiarkan seperti ini, maka inflasi akan semakin parah. Maka salah satu caranya yaitu dengan memotong nilai uang rakyat. Adapun isi idenya yaitu pertama, uang kertas di atas nominal 2,5 rupiah harus dipotong menjadi 2, di mana bagian kanan masih berlaku tapi nilainya tinggal separuh. Sementara bagian kiri harus disetor ke bank menjadi tabungan negara. Artinya uang 10 rupiah pada saat itu berubah nilainya menjadi 5 rupiah dan separuhnya lagi menjadi kas negara. Tentu banyak yang kaget, bahkan sebagian menteri pun berpikir, wah ini sih ide ngawur. Apalagi masyarakat, banyak yang ngamuk. Tapi beliau yakin daripada ekonomi Indonesia pada saat itu ambruk total, lebih baik mengambil risiko. Dan baru di tanggal 19 Maret tahun 1950, pemerintah akhirnya mengumumkan kebijakan tersebut lewat radio di Indonesia. Bayangin ya, rakyat yang lagi makan atau pekerja yang lagi bekerja tiba-tiba berhenti aktivitasnya dan mendengarkan pengumuman tersebut. Mulai besok uang kertas di atas 2,5 rupiah harus digunting menjadi 2. Setengahnya masih bisa dipakai, sementara setengahnya lagi harus di-store ke bank ya. Reaksi rakyat pun kaget campur marah. Orang kaya yang menyimpan tumpukan uang di rumah pun langsung pucat. Mereka sadar separuh kekayaannya pun hilang dalam semalam. Bahkan pedagang pun bingung harus pakai uang setengah lembar buat transaksi. Sementara rakyat kecil ada yang pasrah, ada yang kesal. Pasar-pasar ramai dengan gosip. Ada yang bilang ini penipuan negara. Bahkan ada yang nyumpahin Saprudin Prawira Negara loh. Tapi mau gak mau kebijakan ini harus berjalan terus. Sementara besoknya suasana pasar udah kayak neraka kecil. Orang-orang datang bawa uang sobek, ada yang separuh, bahkan ada yang masih utuh. Bahkan polisi pun harus turun tangan untuk mengawasi. Tapi di balik kekacauan tersebut ada efek positifnya juga loh yang terasa. Peredaran uang mulai berkurang, inflasi pun melambat. Bahkan kas negara jadi bertambah banyak. Mungkin bagi rakyat sakitnya langsung terasa, tapi bagi negara ini merupakan suntikan darah baru. Akhirnya kebijakan ini pun terbukti berhasil dalam jangka waktu beberapa bulan. Dengan uang tersebut akhirnya pemerintah mampu untuk membayar utang warisan kolonial. Bahkan sekaligus membiayai pembangunan dasar. Luar biasa kan?
Bahkan para ekonom luar negeri pun yang tadinya pesimis akhirnya hormat terhadap Indonesia, sebuah negara baru tetapi mampu untuk mengambil resiko seperti itu. Tapi ya namanya juga kebijakan, otomatis ada pro dan kontra. Pihak pro bilang ini langkah jenius, tanpa operasi gunting mungkin ekonomi Indonesia akan hancur, seperti Yunani modern. Sementara pihak kontra menyebutkan bahwa ini salah satu kebijakan yang kejam, meskipun sebenarnya yang banyak terdampak adalah orang-orang kaya. Tentu legasi operasi gunting memberikan warisan terhadap bangsa, di mana kebijakan ini menjadi titik balik ekonomi yang tadinya kacau menjadi punya pondasi. Bahkan dunia pun melihat bahwa Indonesia bukan negara yang main-main. Negara yang baru merdeka ternyata berani mengambil langkah yang radikal. Sayangnya meski jasanya besar, nama Syafruddin Parawiranegara tentu tidak setenar Soekarno-Hatta. Bahkan sering dilupakan oleh sejarah. Tapi buat yang mengerti sejarah, operasi gunting merupakan langkah yang berani seorang teknokrat sejati. Coba deh kalau kalian tanya sama orang-orang awam terkait dengan operasi gunting ini, pasti banyak yang nggak tahu. Padahal tanpa kebijakan ini, mungkin ekonomi Indonesia di tahun 1950 akan ambruk total. Jadi memang kebijakan operasi gunting Syafruddin merupakan cerita sejarah keberanian seorang teknokrat. Bahkan tentang negara muda ya, kalah dengan keadaan. Juga seorang teknokrat yang rela dicaci demi menyelamatkan republik. Kadang memang kebijakan yang kelihatan gila justru menyelamatkan bangsa. Dari sini kita belajar tentu perang bukan cuma soal senjata, tetapi juga soal ekonomi dan dompet. Oke, gue gali kalau kalian suka dengan video ini, kalian bisa share ke sanak saudara, teman-teman, atau siapapun. Tapi kalau kalian pengen gue bahas sejarah yang lain, kalian bisa komen di bawah. Gue gali, sampai jumpa di konten selanjutnya.